program Talkshow interaktif bersama Dinas Kesehatan yang hari ini dengan tema penurunan angka stunting di Aceh Singkil dan tantangannya. Penanganan stunting atau kekerdilan terhadap anak merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Dikutip dari situs Setcap Presiden Joko Widodo, penurunan angka stunting dengan target 14% pada tahun 2024, sementara pada tahun 2019 angka stunting di Indonesia sebesar 27,6%. Di Aceh Singkil terjadi sedikit penurunan angka stunting di tahun 2021 dari 37,4% di tahun 2019 menjadi 29,6%. Meski menurun namun tetap tinggi. Dan kita juga sudah bersama kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Eva Nurvita, Escape MKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Naya. Apa kabar? Assalamualaikum juga buat pendengar Extra FM semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu ya. Tetap semangat. Masih tetap luar biasa nih kayaknya ya. Oke, yang kedua nih narasumber kita ada Bapak Musa S. Hud MSI dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Aceh Singkil. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Naya. Iya, bagaimana kabarnya Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat semangat ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja nih bertanya ya kepada Ibu Eva Nurvita, Escape MKM dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil. Ini berbicara tentang stunting nih ya pagi hari ini ya Bu ya. Sebenarnya stunting ini apakah hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat atau bagaimana Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan? Baik. Stunting ini sepertinya bukan hal yang awam lagi ya. Sepertinya ini sudah mulai kita sosialisasikan dari beberapa tahun yang lalu. Nah, stunting ini kita kaitkan dengan kondisi kekurangan gizi yang dialami dari jangka waktu yang panjang ya atau kronik. Jadi seorang yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, dan itu akan membuat pertumbuhannya menjadi tidak sesuai dengan seharusnya normalnya. Jadi kalau memang bahasa kita masyarakat awam mungkin mengenalnya dengan kerdil, karena kita melihatnya dari tinggi badan seorang balita atau anak itu tidak sesuai dengan usianya. Namun ada hal yang lebih kita khawatirkan, bahwa stunting itu bukan faktor tinggi badan, karena ada juga tinggi anak-anak yang pendek itu karena memang dia maksudnya memang perawakan ya. Namun yang kita khawatirkan adalah perkembangan dari otaknya atau kognitifnya, seperti itu Mbak Naya. Apakah segitu berbahaya untuk pertumbuhan anak atau bagaimana nih Bu? Ini menarik. Kenapa sih pemerintah selalu menggembar-gemborkan pencegahan dan penurunan stunting? Kenapa? Karena stunting itu satu tadi, otomatis kualitas hidup, kualitas dari kognitifnya, karena pertumbuhan otaknya yang terhambat, otomatis juga akan melahirkan generasi-generasi yang tidak mampu secara kognitif. Kemudian kita lihat kalau secara fisik. Secara fisik dengan resiko stunting di kemudian hari, ketika dia dewasa itu makan
ditambah dengan pola hidup yang tidak baik, itu memiliki kecenderungan untuk mengalami obesitas. Nah, ketika seseorang mengalami obesitas, itu juga akan berisiko penyakit-penyakit degeneratif, ya, penyakit-penyakit seperti penyakit hipertensi, diabetes, kemudian penyakit jantung, itu juga risikonya lebih tinggi. Nah, bayangkan ketika di 2035 atau di 2045 nanti, di mana Indonesia itu diramalkan akan mengalami bonus demografi. Bayangkan ketika generasi yang harusnya di saat itu adalah generasi dengan usia produktif, tapi malah lebih banyak memiliki penyakit-penyakit yang menjadi akhirnya lebih banyak beban untuk kesehatan. Jadi itu akan membebani negara. Itu ke depan jangka panjangnya seperti itu. Nah, kenapa ini juga menjadi hal yang harus kita pikirkan? Mungkin saat ini kita melihat baik-baik saja, tapi pikirkan ke depannya bagaimana. Ini generasi yang kita siapkan itu generasi yang bagaimana? Apakah kita hanya jadi pekerja di negeri kita sendiri seperti itu? Apakah nanti ke depannya ini akan lebih banyak yang tidak produktif daripada yang produktif? Jadi mau dikemanakan Indonesia, atau mau dikemanakan Aceh Singkil ini ke depannya? Seperti itu, Mbak Naya. Baik, terima kasih Ibu Eva Nurvita. Nah, kita mungkin sedikit beralih ya Ekstramania ke Bapak Musa Eswut MSI dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Aceh Singkil. Nah, tadi di awal sudah kami informasikan jika di Aceh Singkil terjadi sedikit penurunan angka stunting di tahun 2021 dari 37,4% di tahun 2019 itu menjadi 29,6%. Nah, meski menurun namun tetap tinggi. Nah, di Kabupaten Aceh Singkil sendiri ini Pak, adakah titik prioritas penanganan kasus gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi atau lokasi khusus stunting? Mungkin Bapak bisa sampaikan? Baik, terima kasih Mbak Naya. Ya, Sesuai dengan peraturan Presiden ya, nomor 72 tahun 2021 terkait dengan penanganan stunting di Indonesia, secara nasional memang sebetulnya pemerintah pusat itu sudah menunjuk BKKBN sebagai koordinator dalam hal penanganan stunting. Di provinsi itu yang menjadi koordinator adalah BKKBN, tetapi kita di kabupaten itu karena memang BKKBN tidak bukan menjadi satu kantor atau lembaga tersendiri, sehingga di kabupaten itu dikoordinatori atau dikoordinir oleh Bapeda Kabupaten Aceh Singkil. Nah, dalam sesuai dengan pertanyaan Mbak Naya tadi, apakah ada desa atau titik fokus terkait dengan penanganan stunting? Ya, betul. Beberapa waktu yang lalu dalam menentukan lokasi atau satu wilayah yang akan dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah melalui SKPK atau dinas-dinas terkait itu, kita sebelumnya harus melakukan atau sudah melakukan pemetaan. Pemetaan ini melalui analisis situasi yang dalam pemetaan ini, analisis situasi ini banyak data dan informasi yang kita rangkum, mulai dari baik itu yang terkait dengan masalah kesehatan langsung, terkait dengan gizi misalnya, kemudian terkait dengan lingkungan sekitar, baik itu sanitasi, kemudian begitu juga dengan masalah sosial. Nah, data-data ini kemudian kita rangkum, ada semacam toolsnya, sehingga nanti ketika sudah diolah datanya, barulah muncul desa-desa mana saja yang mungkin berpotensi berisiko tinggi stunting di suatu desa. Nah, pada tahun 2021 yang lalu kita juga sudah menetapkan ada sebanyak 21 desa yang menjadi lokasi fokus penanganan stunting. Dari 21 desa itu kita tetapkan berdasarkan hasil pemetaan analisis situasi yang kita lakukan. Kemudian untuk tahun 2023
nanti kita juga sudah diamanahkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menetapkan lokasi-lokasi dan desa-desa mana saja yang menjadi skala prioritas atau lokasi fokus untuk penanganan stunting. Dan alhamdulillah berdasarkan analisis kita, analisis situasi, itu ada sebanyak 19 desa yang memang dari hasil pemetaan kita itu potensi angka stunting itu cukup tinggi, yang tersebar di 1, 2, 3 sekitar ada 6 kecamatan. Begitu Mbak Naya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin kita sedikit beralih lagi nih ya ke Dinas Kesehatan ya, dengan Ibu Eva Nurvita. Nah, kira-kira ini Bu, seperti apa nih strategi jangka pendek ya untuk menurunkan angka stunting? Ya, paling tidak menekannya lah ya, supaya angka stunting di Aceh Singkil ini minimal tidak naik lah ya Bu ya. Minimal tidak naik, tapi ya jangan sampai naik gitu ya Bu ya. Gimana nih strateginya dari Dinas Kesehatan sendiri? Oke Mbak Daya, tadi mungkin juga sudah disampaikan sama Pak Musa bahwa ini bekerja untuk mencegah atau menurunkan angka stunting itu bukan hanya di Dinas Kesehatan saja ya, karena dia ada terkait dengan intervensi spesifik dan ada intervensi yang sensitif. Nah, yang spesifik memang itu tanggung jawabnya di Dinas Kesehatan. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kalau tadi dari definisi stunting sendiri itu adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ya. Jadi salah satu contohnya karena panjang atau tinggi badannya yang di bawah normal atau ya standar. Nah, bahwa ada infeksi berulang. Infeksi berulang kan bisa jadi karena dia kalau balitanya mengalami diare. Nah, diare kan banyak penyebab nih. Bisa jadi karena lingkungannya yang tidak bersih. Nah, nanti ini ada urusannya di bagian kesehatan lingkungan. Nah, jadi di kesehatan untuk jangka pendeknya kita melihat bagaimana mencegahnya infeksi dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang ini bisa jadi karena dimulai dari sejak ibunya hamil. Jadi kalau kita mengenal dengan istilah 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, mulai sejak janin itu ditanamkan ke rahim ibunya. Jadi mulai dari sejak itu kita harus jaga. Jadi Dinas Kesehatan memiliki strategi pertama, menemukan ibu hamil yang kek, kurang energi kronis, dan melakukan intervensi kepada ibu hamil yang mengalami kek. Selain tetap mendampingi ibu hamil yang bukan kek ya. Nah, ini sudah kita berjalan beberapa tahun. Jadi setiap ibu bidan yang ada di desa itu akan selalu melakukan pemeriksaan lingkar lengan atas kepada ibu-ibu hamil. Nah, kalau kita ini udah jelas enggak kek Mbak Naya. Nah, itu intervensi yang pertama. Jadi kita kawal dari sejak dia hamil seperti itu. Berarti peran ibu hamil itu sendiri memang sangat penting untuk awal mulanya. Gitu bukan ya? Ibu hamilnya saja, ada peran suami dan peran keluarga. Jangan nanti Pak suaminya nggak mau tahu nih bagaimana kondisi nutrisi atau makanan yang dari ibu hamilnya. Jadi penting nih keterlibatan keluarga juga mendukung ibu-ibu yang sedang hamil. Kemudian yang kedua, bagaimana ibu hamil tadi sudah dikawal nih nutrisinya. Kita mendorong ibu hamil itu agar melahirkan di fasilitas kesehatan. Nah, ini yang masih menjadi tantangan kita Mbak Naya. Terkadang dengan berbagai alasan ibu hamilnya tidak mau datang ke fasilitas kesehatan. Ya, setidaknya di fasilitas kesehatan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, ada poin penting nanti di situ adalah bagaimana ibu yang melahirkan itu mendapatkan atau melakukan inisiasi menyusu dini. Nah, ini penting. Pentingnya kenapa? Jadi bayi-bayi yang baru lahir mendapatkan inisiasi, ibunya melakukan inisiasi menyusu dini, bayinya menyusu sedini mungkin ke ibunya. Ini penting sehingga dia bisa mendapatkan ASI.
Nah, apalagi ASI yang pertama keluar ya kolostrum, dan itu sangat penting bagi pertumbuhan nanti ke depan dari bayinya. Jadi ibu hamil diperhatikan, melahirkan di vaskes, kemudian IMD, kemudian nah setelah melahirkan apa? Ada 6 bulan periode penting untuk ASI eksklusif. Jadi bagaimana kita juga harus bisa meningkatkan cakupan ASI eksklusif. Jadi sangat di sini juga ada peran selain ibunya sendiri memiliki kesadaran untuk menyusui bayinya, ada dukungan suami dan dukungan keluarga agar si ibu itu tetap menyusui bayinya eksklusif. Nah, kadang-kadang kan ini tantangannya juga banyak. Mungkin Mbak Naya juga udah tahu tuh. Ada ibu-ibu yang aduh jangan disusui dah. Atau bapak-bapaknya asik nangis nih bayinya. Udah mungkin ASInya nggak cukup, beliin susu karena susu formula itu kebetulan kalau bapaknya lagi banyak duit gitu kan. Nah, itu ASI eksklusif, kemudian baru setelah 6 bulan ada pemberian makan tambahan ya, pendamping ASI dan bayinya tetap disusui sampai 2 tahun. Itu sementara sih yang perlu kita kuatkan. Nah, nanti ada strategi jangka panjangnya. Itu dulu Mbak Naya. Iya, tentu dari peran keluarga ya. Yang pertama tentunya ibu hamil, kemudian suami, keluarga gitu ya. Selain itu juga pasti ada peran dari desa ya. Seperti kader posyandunya. Benar. Nah, mungkin kita sedikit beralih nih kembali ke Bapeda ya, Pak Musa. Kira-kira bagaimana nih peran dan dukungan dari Dinas Bapeda itu sendiri nih Pak terkait hal ini? Bapeda dalam hal ini memang sesuai dengan tupoksi kami ya di Bapeda sebagai salah satu dinas atau lembaga yang bertanggung jawab terkait dengan bagaimana mengkoordinasikan perencanaan di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, kita sebenarnya sudah berupaya juga mengkoordinir dan mensinergikan program-program yang terkait dengan penurunan stunting di masing-masing dinas atau SKPK. Seperti misalnya ada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas PUPR dan dinas-dinas lainnya. Ini kita kolaborasikan, kita lihat programnya mana-mana yang memang ini bisa berpotensi dan bisa mengurangi angka stunting di Aceh Singkil. Salah satunya misalnya yang kita maksudkan dengan integrasi program ini, katakanlah misalnya nanti ada dinas pangan misalnya di desa A melakukan program penguatan pangan lestari di satu desa misalnya. Nanti ada dinas PUPR yang masuk juga di desa itu, mungkin nanti desa itu sanitasinya kurang bagus, itu yang diperbaiki. Jadi dalam satu wilayah atau dalam satu desa lokus yang sudah kita tetapkan tadi, ada beberapa dinas atau SKPK yang mengeroyok program-programnya dan dalam rangka penanganan stunting di desa. Dan dalam pelaksanaannya juga kita berpedoman terhadap aturan yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Jadi kita ini ada 8 aksi konvergensi yang wajib kita lakukan di masing-masing daerah. Pertama ada namanya analisis situasi, pemetaan tadi. Yang kedua penyusunan rencana kegiatan. Ketiga ada rembuk stunting. Rembuk stunting kita sudah lakukan beberapa waktu yang lalu. Kalau saya tidak salah itu sebelum proses musrenbang kabupaten, sebelum bulan Ramadan kemarin. Selanjutnya nanti kita melalui Dinas DPMK atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung itu nanti akan menyusun rancangan peraturan bupati atau peraturan kepala daerah terkait dengan bagaimana peran desa dalam penanganan stunting terintegrasi di masing-masing desa. Selanjutnya nanti ada proses MONEP, kemudian ada bukan promosi ya, publikasi terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan. Dan sesuai dengan Perpres 72 2021 kita memang banyak sekali tantangan yang harus kita lakukan di daerah. Contohnya saja, selain kita melakukan rembuk stunting di tingkat kabupaten, sebetulnya di tingkat kecamatan juga kita harus lakukan rembuk stunting dan sampai ke level desa.
beberapa waktu yang lalu kita Bapeda sudah mengkoordinir, menyampaikan ke masing-masing kecamatan dan pemerintah desa ini agar dilakukan rembuk stunting mulai dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan. Alhamdulillah hari ini seluruh kecamatan pertama sekali sudah membentuk timnya tim PPPS tim PPPS, tim penurunan stunting tingkat kecamatan sampai dengan ke tingkat desa. Tetapi memang untuk pelaksanaan rembuk stuntingnya sendiri sampai hari ini belum ada laporan ke kami di Bapeda. Seperti itu Bu Naya. Iya, baik, terima kasih Pak Musa. Nah, mungkin kita beralih lagi nih ya Bu Eva ya, beralih kembali ke Dinas Kesehatan. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara masalah jangka pendek nih ya. Kalau tadi kita sudah berbicara masalah jangka pendek untuk menurunkan angka stunting. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk jangka panjangnya nih? Apa saja yang akan dilakukan? Oke, terima kasih Mbak Naya. Kalau berbicara untuk target strategi jangka panjangnya, kita akan balik lagi mana ya, bahwa proses penurunan stunting ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, apalagi dengan target 2024 itu harus turun 14%. Bayangkan saja kita yang kemarin hasil SSGI ya Pak 29,6% di 2021, dan sekarang harus turun nanti di 2024 sampai 14%. Kita harus kerjanya itu saya nggak ngerti. Se-ekstra pekerjaan pun cuman bisa nurunkan cuman 2% paling. Tapi tidak apa-apa, kita berharap jangka panjang pun kita balik lagi bagaimana bahwa stunting itu terkait lagi di faktor sanitasinya, sanitasi lingkungan, air bersih, kemudian ada pola asuh juga ada di situ. Kemudian siapa yang paling disiapkan? Nah, kalau tadi ceritanya di ibu hamilnya di jangka pendek kita harus mengintervensi, kita harus menyiapkan siapa yang akan hamil. Berarti ada remaja putri yang bakal menjadi calon pengantin, yang bakal menjadi ibu hamil nantinya. Nah, jadi ada program, ini pun juga program Dinas Kesehatan beserta teman-teman di Puskesmas dan juga terkait BKKBN dan Kemenak. Itu memang juga ada sudah peraturan bersama dari BKKBN, Kemenak, Dinas Kesehatan, bagaimana ada BINWIN. Kalau di Kemenaknya ada bimbingan perkawinan. Iya. Jadi kita sudah siapkan si calon pengantin. Jadi kalau kami juga sering memberikan materi, salah satunya materi tentang kesehatan reproduksi dan stunting. Jadi jangka panjang kita mempersiapkan untuk calon pengantin, kesehatan remaja. Kemudian juga ada kesehatan di, kalau istilah kami itu PKPR ya, pelayanan kesehatan peduli remaja. Jadi mulai dari remajanya kita sudah harus persiapkan. Nah, selain itu yang di spesifik di kesehatan juga. Kemudian ada beberapa yang terkait untuk dinas-dinas yang lain tadi ya, seperti kalau untuk sanitasi dan air bersih itu terkait di PUPR, mereka juga program tersendiri ya Pak ya. Mereka juga ada program-program yang menyasar seperti tadi sudah disampaikan Pak Musa, menyasar daerah-daerah lokus ya, karena memang seharusnya sejalan seperti itu ya, di mana daerah lokus di situ juga harus diperbaiki bagaimana kondisi air bersih dan sanitasinya. Kemudian juga ada stop buang air besar sembarangan. Ya, stop BABS. Nah, ini juga pengaruhnya nanti ujung-ujungnya ke stunting seperti itu. Jadi kalau masih banyak masyarakat kita yang buang air besar sembarangan, ya otomatis penyakit infeksi pun juga akan lebih. Mungkin kalau kita nih mungkin daya tahan tubuhnya masih strong gitu. Nah, bagaimana ketika penyakit infeksi itu menginfeksi ibu hamil dan bayi balita. Nah, itu juga akan pengaruhnya akibat lingkungan. Mungkin yang seperti itu Bu Inay. Berarti jangka panjangnya sudah segitu seriusnya gitu ya Bu. Kita sudah sama Bapeda tuh selalu masternya beriringan. Ya, baik, sepertinya sudah ada yang ingin berpartisipasi nih Ekstra Mania. Kita coba sapa dulu ya. Bapak. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Bu? Dengan Bu Ita di Singkohor. Dengan Bu Ita di? Singkohor, Bu. Di Singkohor?
Iya, Iya, baik. Ibu, ada yang mau ditanyakan Ibu dengan narasumber kita, dengan siapa? iya Bu, saya mau bertanya nih kepada Ibu Elsa dan juga Pak Musa terkait dengan stunting ini, hubungannya dengan pola hidup bersih dan sehat dari warga, dan bagaimana nih Bu Pak, pola hidup masyarakat kita yang di Singkil, yang hidup di pinggiran sungai sejauh ini, dan apa nih tindakan untuk merubahnya. Mungkin itu saja Mbak Naya, terima kasih. Iya, terima kasih kembali buat kasih, Mbak Ibu Ita, Ita ya, Mbak Ita. tadi di Singkohor. Nah tadi ini ada memang contoh sedikit yang memang sering kita jumpai gitu ya Bu ya, untuk pola hidup di masyarakat yang daerah sungai gitu ya. Ini gimana nih cara menanganinya? Mungkin dari Bapak dulu nih, bisa disampaikan penjelasannya Bapak, silakan. Terima kasih Bu Ita dari Singkohor. Sebetulnya memang ini menjadi tantangan yang mungkin salah satu tantangan terberat ya bagi kita dalam rangka penurunan stunting ini, karena ini adalah merubah perilaku masyarakat dari keadaan yang sebelumnya berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Sebagai contoh tadi sudah disampaikan oleh Bu Ita, sebagian besar masyarakat kita ini kan berada di sepanjang daerah aliran sungai. Das ya. Ya. Jadi kebiasaan masyarakat kita ini yang memanfaatkan sungai untuk mandi, cuci dan segala macam itu mungkin memang saya kira sebelum kabupaten dan sampai hari ini masih banyak masyarakat kita yang masih melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi kita dari pemerintah daerah terus berupaya melakukan pemberian pemahaman kepada masyarakat kita agar hal-hal seperti ini semakin hari harus kita perbaiki. Salah satu contoh misalnya di desa Rantu Kedang dan Teluk Rumbia itu dulu itu sudah ada program dari Dinas PUPR bekerja sama dengan Pamsimas, itu bagaimana memenuhi ketersediaan air bersih di desa Rantu Kedang dan Teluk Rumbia. Tetapi memang dalam pelaksanaannya otomatis banyak sekali memang tantangan dan kendala yang dihadapi. Begitu programnya itu selesai dibangun, kadang-kadang masyarakat juga belum siap untuk melaksanakan atau merubah perilaku tadi. Jadi sampai sekarang menurut pengamatan kami banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain itu kadang-kadang juga tidak bisa dimanfaatkan. Nah di lain sisi juga pemerintah desa juga kita berharap ada sedikit perhatian terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing dinas ini. Jadi kami melihat ada yang pembangunan yang dilakukan oleh beberapa dinas, kadangkala pemerintah desa juga agak kurang menyahuti, sehingga apa yang sudah dilakukan terkesan kurang bermanfaat bagi masyarakat kita. Mungkin itu Bu Naya. Iya, baik, terima kasih Pak Musa. Mungkin bisa ditambah dari Dinas Kesehatan Bu? Ya. Ini saya mengingatkan teman saya Mbak Ita nih di Singkohor juga. Jangan-jangan Mbak Ita ya. Salam ya Mbak Ita. Memang seperti yang sudah disampaikan Pak Musa itu terkait perilaku. Nah di Dinas Kesehatan juga selain di seksi kami, tapi masih juga di bagian Kesmas itu yang seksi Promkes ya. Nah di situ mereka juga mencoba untuk ada istilahnya PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian untuk di Kesling bagaimana mereka memiliki target untuk beberapa desa, misalnya ini tahun ini ada kita punya desa 116 desa yang sudah mendeklarasikan itu untuk bebas BABS itu kemarin kalau nggak salah udah 16 desa. Nah ini kan mau kita tingkatkan terus nih, kita tingkatkan terus sampai Insya Allah Aceh Singkil itu bisa 116 desa itu memang sudah clear untuk stop BABS-nya. Nah, terkait perilaku nanti juga kita bisa diskusi lagi tentang bagaimana peran puskesmas ya, juga itu mencoba mengajak
masyarakat yang ada di sekitarnya, karena memang perubahan perilaku itu bukan hal yang gampang. Sama seperti yang waktu kita COVID dulu, bagaimana menyerukan untuk memakai masker, mencuci tangan, jaga gitu kan, jaga jarak, ya kan, seperti itu, Mbak Naya. Oke, berarti memang ini harus dikerjakan secara bersama-sama, gitu ya. Bersama-sama. Oke, baik, mungkin kita masih tetap bertanya nih sama Bu Eta nih, kira-kira peran petugas dari puskesmas nih ya, pusat pelayanan kesehatan di puskesmas, di tingkat puskesmas ini bisa melaksanakan tugasnya proaktifkah, jemput bolakah, atau bagaimana? Ya, peran puskesmas itu sangat vital ya, karena mereka yang langsung berinteraksi dengan masyarakat yang ada di wilayah kerja mereka. Nah, kita di kesehatan, kalau untuk puskesmas itu ada sumber dana di AK non fisik BOK puskesmas, itu mereka memang langsung bagaimana bisa menyasar kelompok-kelompok sasaran untuk penurunan stunting. Itu contohnya seperti satu, remaja, calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, kemudian ada anak berusia 0 sampai 59 bulan. Tadi mungkin sudah saya sampaikan juga, kalau di remaja teman-teman puskesmas itu punya program kesehatan peduli remaja. Kemudian untuk anak sekolah juga ada upaya kesehatan sekolah. Di calon pengantin itu mereka punya kerjasama dengan KUA setempat. Bagaimana di puskesmas pun atau di kecamatan itu ada untuk bimbingan calon pengantin dan pelayanan kesehatan calon pengantin. Jadi pengantin yang akan nikah itu juga diperiksa kesehatannya, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dia sebelum nikah ini bakal hamil nanti nih wanitanya. Jadi dia periksa, kalau dia sudah terdeteksi bahwa dia kek atau kurang energi kronis, jadi mereka sudah mengintervensi. Jadi pemberian tablet tambah darah pada remaja dan juga pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin. Kemudian ibu hamil. Ya, itu teman-teman puskesmas nih yang punya andilnya lebih besar. Nah, di ibu hamil nanti mereka juga punya kegiatan seperti kelas ibu hamil. Nah, kelas ibu hamil, kemudian di kelas ibu hamil itu kita bisa diskusi dengan ibu-ibu hamil dari teman-teman puskesmas nanti bagaimana menjaga kesehatan sama hamil. Di situ juga bisa berbicara tentang gizi selama ibu hamil. Sama di kader-kader juga dulu tahun 2020 kita sudah pernah latih kader untuk kader yang bisa menjadi konselor PMBA, konselor pemberian makan bayi dan anak. Kemudian di ibu menyusui itu teman-teman puskesmas juga, dan anak berusia 0,59 bulan. Nah, intinya di sini ada di posyandu. Jadi sekarang sih kita pinginnya menghimbau masyarakat yang punya bayi balita yang ada ibu hamilnya agar datang ke posyandu, karena dari posyandu kita bisa melihat, memantau pertumbuhan setiap bulan dari anak yang balita yang kita punya. Ini karena kita punya tuh namanya aplikasi EPPGBM, elektronik pencatatan untuk pemantauan gizi berbasis masyarakat. Jadi kita bisa pantau melalui aplikasi setiap kenaikan pertumbuhan berat badan bayi balita yang ada. Hanya saja kalau bayi balitanya tidak dibawa ke posyandu, apa yang mau kita pantau? Jadi dari ini merupakan momen ini saya mencoba tantangan besar, dan di kesempatan ini saya mencoba menghimbau, ayo dong ibu-ibu, bukan ibu-ibunya saja sih, bapak-bapak, boleh kan bapak-bapak ngantar anaknya ke posyandu gitu kan. Jadi ayo sama-sama kita hidupkan kembali posyandu kita. Ayo kita rame-rame memantau pertumbuhan bayi balita kita di posyandu. Berarti slogannya ayo dong sadar posyandu. Ayo kita hebohkan kembali posyandu kita. Seperti itu. Nah, mungkin kita kembali masih melihat masalah capaian stunting di Aceh Singkil gitu masih cukup tinggi gitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira dari Dinas Kesehatan itu sendiri bagaimana melihat nih pola asuh di Aceh Singkil? Baik, kalau kita melihat
di data SSGI 29,6 itu masih dikatakan suatu daerah itu memiliki prevalensi stuntingnya tinggi karena batasnya itu 20% ya, sedangkan kita 29,6. Waduh. Masih cukup tinggi. Jadi cerita menurunkan stunting itu bukan hanya kasih makan, bukan itu. Jadi ada peran pola asuh orang tua. Jadi kadang-kadang seperti ini. Memang kalau untuk pola asuh itu memang sekarang ini banyak juga di cover ataupun juga leadernya juga ada di BKKBN ya Mbak. Tapi di kami untuk pola asuh itu dibina, kalau di BKKBN bina kesehatan keluarga balita, kalau BKB kalau kami ada namanya di kelas ibu balita. Nah, bercerita tentang pola asuh. Kalau untuk Aceh Singkil ini saya masih melihatnya, kalau mungkin saya pribadi ya, saya melihat peran dari ayah kita masih kurang. Mungkin karakter ya, nggak tahu juga. Di situ mungkin masih kurang kesadaran ayah untuk juga ikut berpartisipasi dalam pola asuh. Mungkin Mbak Naya bisa lihat sendiri bagaimana pola komunikasi antara ayah dan ke anak. Kan Mbak Naya mungkin bisa nilai sendiri gitu. Mungkin karena terlalu sibuk mungkin ayah. Nggak tahu sih, Pak Musa gimana nih? Mungkin Pak Musa juga sibuk. Nah seperti itu. Jadi pola asuh penting karena gini. Stunting kalau dia sudah terjadi, kalau kita mau kasih makanan itu sudah tidak terlalu menolong. Jadi di mana kalau seorang balita sudah mengalami stunting, jadi di mana kita bisa mengejar untuk perkembangannya adalah stimulasi. Nah, stimulasi itu apa? Stimulasi itulah terkait di dalamnya nanti bagaimana orang tua bisa ikut serta memberikan pola asuh yang baik, menciptakan lingkungan pengasuhan yang baik untuk balitanya atau anak-anaknya di rumah, seperti itu. Mungkin yang lebih simpelnya gimana ini Bu, cara yang paling penting lah, poin pentingnya itu gimana? Keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan. Berarti bukan dari ibu sendiri. Bukan, gitu ya? bukan. Gitu ya? Kalau di dalam keluarga itu ada orang selain orang tuanya, ada neneknya itu keterlibatan semua. Paling gampang kalau memantau pertumbuhan perkembangan yang paling gampang itu kalau kesehatan sudah menyediakan namanya buku kesehatan ibu dan anak, buku KIA yang warna pink tuh. Itu pemantauannya bisa dari sejak ibu hamil, kemudian bayi balitanya lahir, dan pengasuhan di situ sudah ada. Bagaimana ibu dan orang tua bisa melihat tahapan-tahapan perkembangan dari anaknya ada di buku KIA. Oh, usia 0 sampai 3 bulan itu anak sudah bisa apa? Bisa lihat tuh. Oh, grafiknya itu ada grafiknya, ya? Ada grafik pertumbuhan berat badan, tinggi badan, kemudian ada grafik yang melihat perkembangan tubuh, perkembangannya. Misalnya bayi 0 sampai 3 bulan, oh dia sudah bisa telungkup. Kita lihat nih, bayi kita sudah apa belum? Kalau belum, oh berarti harus ada stimulasi yang mempercepat dia. Mungkin seperti itu. Itu udah yang paling sederhana yang dikembangkan. Yang harus dilakukan orang. Dan sekarang malah sudah ada buku KIA yang mobile yang bisa via HP sekarang aplikasinya. Seperti Mbak Naya. Oh baik, terima kasih Bu. Mungkin kita sapa kembali nih pendengar kita. Oh, sudah ada yang nafas. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo, selamat pagi menjelang siang Mbak. Saya dengan Zia Mbak di Tanah Bara. Zia di Tanah Bara. Iya, Ibu Zia ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini Mbak, saya mau menanyakan tentang apakah stunting itu bisa disembuhkan, dan kalau anak yang penderita stunting apakah bisa kembali normal untuk pertumbuhannya Mbak? Untuk tips cara cepat mencegah stunting itu gimana ya Mbak? Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Jia. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab nih Bu Eva, apakah stunting bisa disembuhkan? Apakah bisa normal kembali nih untuk anak yang stunting gitu? Ini adalah pertanyaan, makasih ya Bu Zea, ini pertanyaan yang mewakili semua kekhawatiran ibu-ibu sepertinya. Kalau kita
intinya sebenarnya stunting itu bukan penyakit ya Mas. Ya itu dulu yang perlu Poin kita pahami, pentingnya. poin pentingnya bahwa stunting itu bukan penyakit, tetapi adalah bagaimana kondisi si anak yang mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, dia sudah terjadi berarti kita masih bisa mengoptimalkan. Jadi jangan nanti kalau misalnya Bu saya gini, Bu, ini anaknya nih anaknya pendek ya. Kalau dibilang orang, Bu, jangan malu, jangan malu, jangan merasa besoknya nggak mau ke posyandu lagi, Bu Zea. Kalau ada petugas kesehatan atau ada tetangga atau siapa yang mengatakan seperti itu, jangan malu, ya. Stunting itu bukan penyakit. Kita masih bisa mengoptimalkan balita kita yang mengalami, makanya pencegahan stunting itu baiknya memang itu dari awal-awal. Ya, dari awal-awal. Mungkin kurangnya pengetahuan ya. Iya, ya. Jadi kalau sudah terjadi bagaimana? Itu tadi Bu Zea tinggal bagaimana mengatur pola makannya. Pola makannya apa? Jangan terlalu banyak karbohidratnya gitu. Nah, jadi ada tips-tips atau ada porsi makanan untuk balita kita, termasuk kita orang dewasa. Ada porsi makanan berapa sih yang harus kita makan untuk karbohidratnya, kemudian berapa protein. Nah, kalau sudah terjadi stunting, nah paling anaknya porsi makanannya itu kita lebih perbanyak kepada protein, seperti itu. Nah, untuk mengejar ketertinggalan di perkembangannya, balik lagi Bu, sering-seringlah bermain dengan anak. Di situ tadi pola asuh kita. Berikan interaksi, perbanyak interaksi dengan anak, seperti itu. Bahwa anak yang pendek bukan berarti dia nggak bisa apa-apa. Yang kita khawatirkan dia kan karena kondisi dia sering sakit, ya kan, dia sering sakit, otomatis dia berat badannya langsung turun, berkurang. Jadi pada masa pertumbuhan harusnya di situ masa emas pertumbuhan otaknya, iya, malah di situ tidak terjadi. Jadi kalau sudah terjadi kondisi stunting, maka kita perkuat di pola pemberian makan yang benar dan pola asuh, seperti itu. Oke, berarti harus lebih diperkuat lagi ini ya Bu ya. Iya. Untuk pola asuhnya, pola makannya, kemudian interaksi orang tua itu lebih penting ya. Iya. Nah, kita mungkin beralih nih ke Bapeda ya, Pak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, karena juga waktu kita sudah sangat singkat sekali. Nah, untuk Aceh Singkil ini kan menjadi salah satu kabupaten prioritas ya dalam penanganan stunting sesuai keputusan Menteri PPN atau Kepala Bappenas nomor K-10-PPN-HK-02 tahun 2021 tentang penetapan perluasan kabupaten atau kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi ya Pak ya. Nah, Bapeda sendiri ini bagaimana menyikapinya? Sebelumnya memang sebelum keluar keputusan itu kita 3 tahun terakhir sudah bekerja sama dengan salah satu lembaga PBB juga ya, UNICEF Aceh pada saat itu dalam rangka penanganan stunting yang dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang lalu. Ini khusus terkait dengan penanganan stunting dan alhamdulillah sampai sekarang dari tahun 2022 sampai dengan 2023 kalau saya tidak salah itu nanti juga akan ada dukungan dari lembaga UNICEF melalui salah satu lembaga Yayasan Aceh Hijau sebagai pelaksana atau mitranya di Singkil nanti dalam rangka pelaksanaan program WOS ya terkait dengan masalah sanitasi. WOS dan MKM. Ya, WOS dan Manajemen MKM kesehatan menstruasi. Ya, bagaimana nanti memberikan pemahaman kepada masyarakat kita terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Terkait dengan keputusan Menteri PPN atau Kepala Bappenas tentang penetapan lokus kabupaten, kita sudah membentuk tim koordinasi kabupaten yang sudah di SK-kan oleh Bapak Bupati Aceh Singkil yang terdiri dari lintas sektor. Jadi ada Bapeda, ada Dinas Kesehatan, ada BKKBN, kemudian ada Dinas Sosial, Dinas Pangan, PUPR, Dinas Perikanan, termasuk juga lembaga Kementerian Agama. Kalau saya tidak salah, itu sudah kita SK-kan dan ini tugas daripada tim koordinasi lintas sektor ini nanti
akan terus berkoordinasi, menyatukan persepsi, menyamakan program yang nantinya program-program ini nanti bisa masing-masing SKPK atau masing-masing dinas ini bisa saling mendukung. Kita tadi di awal sudah sampaikan bahwa kita sudah lakukan analisis situasi, kemudian sudah terpetakan desa lokusnya, persentase prevalensi stunting di tingkat desa itu sudah kita ketahui, potensinya kita sudah ketahui, baru kita koordinasikan dinas-dinas mana yang mampu berkontribusi terkait dengan penurunan stunting sesuai dengan kewenangan dinas masing-masing. Seperti itu Mbak Raya. Iya, baik, terima kasih. Untuk Bapak Musa mungkin dari Dinas Kesehatan Bu Eva, closing statement, silakan. Cegah stunting itu penting demi generasi Aceh Singkil yang sehat, cerdas dan sejahtera. Iya, semangat. Semangat. Oke, mungkin dari Bapak Da sendiri gimana nih Bapak closing statementnya, silakan. Kalau kami dari Bapeda sebetulnya kita berharap ada komitmen dan pemahaman seluruh stakeholder, baik itu di tingkat dinas sampai dengan ke tingkat pemerintahan desa. Dan ini kita berharapannya adalah seluruh stakeholder ini bisa saling berkoordinasi, saling bersinergi dalam rangka bisa menurunkan angka stunting di Aceh Singkil. Jadi harapan kami kita di masing-masing SKPK atau di masing-masing sektor ini jangan menonjolkan ego-ego sektoral. Terkadang nanti ada dinas, oh ini urusan kami. Begitu kita ajak berkolaborasi, dia agak sedikit agak sedikit malas atau merasa terusik dengan apa-apa yang kita inginkan. Mungkin seperti itu Mbak Naya. Oke, baik. Terima kasih nih untuk Bapak Musa Eshud MSI dari Bapeda Aceh Singkil, dan terima kasih juga untuk kehadirannya dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil yaitu Ibu Eva Novita SKP MKM ya. Tentu sudah kebersamaan kita di Talkshow Interaktif hari ini dengan tema penurunan angka stunting.